Belas kasih sangat diperlukan karena sebagian orang lebih mementingkan diri sendiri, sehingga sangat perlu kita melihat penderitaan orang lain. Itulah mengapa belas kasih begitu penting. Belas kasih dibutuhkan dimanapun, baik di negeri yang damai maupun di negeri yang penuh konflik. Namun, belas kasih dibutuhkan ketika kita melihat secara langsung penderitaan yang dialami oleh orang lain. Disitulah kita bisa menuangkan belas kasih terhadap orang-orang di sekitar kita. Manusia sangat berperan penting dalam mengaplikasikan belas kasih karena belas kasih selalu condong kepada kebaikan. Yang menjadi sumber masalah dari kekerasan adalah agama itu sendiri. Namun, bagaimana cara kita menyikapi hal itu? Belas kasih berasal dari hati yang penuh cinta. Namun, untuk menjadi manusia yang berbelas kasih dibutuhkan akhlak yang mulia. Sama seperti empati, belas kasih merupakan bagian dari akhlak yang baik. Belas kasih upaya untuk menolong penderitaan orang lain. Sedangkan empati, ia hanya masuk ke dalam penderitaan orang lain. Belas kasih dapat pula kita terapkan kepada yang seiman maupun yang tidak seiman, yang sebangsa maupun yang tidak sebangsa, serta dapat juga melalui tindakan yang baik. Tindakan yang baik dapat kembali kepada diri kita, namun tindakan yang jahat dapat berakibat buruk terhadap diri kita sendiri. Di dalam Al-Quran surah Al-Isra ayat 7 yang berbunyi, In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha, yang artinya jika kamu berbuat baik berarti kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri, dan jika kamu berbuat jahat maka kerugian kejahatan itu untuk dirimu sendiri. Belas kasih adalah akhlak yang baik yang berupaya mengurangi penderitaan orang lain. Misalnya belas kasih yang dilakukan oleh para nabi dan rasulnya, khususnya Nabi Muhammad SAW, di mana ia memberi makan seorang Yahudi buta yang terus menghardik Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Setelah Nabi Muhammad SAW meninggal, si Yahudi menyadari bahwa yang selama ini yang ia hardik adalah Nabi Muhammad SAW yang setiap harinya memberinya makanan dengan penuh kasih sayang. Namun kini belas kasih menjadi sesuatu yang sulit. Kenapa? Karena kita bisa melihat seorang anak menjual organ tubuh anak lainnya, seorang atasan yang menembak mati bawahannya sendiri, serta kita juga bisa melihat seseorang yang mengaku ustaz tapi mencabuli santri-santrinya. Lantas, di manakah belas kasih yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW? Inilah belas kasih yang sangat kita nantikan kedatangannya, khususnya belas kasih yang akan dibawakan oleh Al-Imam Al-Muntazarul Mahdi ajalallahu farajaka syarif. Kapitalisme menganggap bahwa belas kasih sesederhana memberikan uang kepada yang miskin. Padahal tidak sesederhana itu. Belas kasih juga tidak hanya berbicara tentang kelas ekonomi. Belas kasih bukan pula seperti ajaran komunisme yang menganggap bahwa seluruh masyarakat harus merata. Padahal kita memiliki bakat dan ikhtiar yang berbeda-beda. Kesamarataan adalah utopia belaka. Sementara dalam Islam, belas kasih adalah bagaimana kita mengurangi penderitaan orang lain tanpa menyakiti atau mencederai diri sendiri, dan tetap dapat berlaku adil pada orang yang kita kurangi deritanya tersebut. Setiap belas kasih bukanlah menzalimi orang lain, dan setiap belas kasih bukanlah kezaliman, termasuk menzalimi diri sendiri. Misalnya kita memaksa meminjamkan uang kepada orang lain, padahal kondisi kita tidak memungkinkan untuk membantu. Logika sederhananya mustahil memberi tanpa memiliki, dan seharusnya manusia yang berbelas kasih pastilah manusia yang ikhlas dalam berbagi kebahagiaan, dan begitu pula sebaliknya.
Setiap yang ikhlas dalam berbagi kebahagiaan adalah mereka yang senantiasa berbelas kasih. Belas kasih dapat dilakukan oleh siapa saja yang memiliki hati yang ingin membahagiakan orang lain, karena tujuan para penderma tersebut adalah untuk mengurangi penderitaan orang lain, baik dalam bentuk sedekah maupun sesederhana senyuman. Adapun sedekah yang dimaksud bisa berupa harta maupun sikap yang baik. Belas kasih tidak bertumpu pada kekayaan harta, melainkan kekayaan jiwa, karena tidak sedikit yang kaya harta tetapi miskin jiwa, sebagaimana tidak sedikit pula miskin harta akan tetapi kaya jiwa. Ternyata belas kasih bergantung pada niat kita dalam mengurangi penderitaan orang lain. Sehingga marilah kita memperkaya kebahagiaan jiwa kita agar kita dapat berbagi kebahagiaan kepada orang lain. Selamat berbahagia.